untuk semua anak didik kami, secara khusus untuk kelas 12, salam sehat untuk kita. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan berbicara tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Panggilan hidup sebagai umat Allah. Tuhan yang menciptakan kita, memanggil kita dengan berbagai cara dan jalannya masing-masing. Ada yang hidup berkeluarga, ada yang hidup sebagai biarawati, seperti suster, ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi profesional ini dan macam-macam. Baiklah, yang pertama, hidup manusia yang bermakna. Apapun panggilan hidup kita, satu maksud dan tujuannya supaya hidup kita semakin berkembang baik, bermakna untuk diriku, untuk semua orang. Sekilas kita mengingat dulu kisah hidup seorang ibu yang sangat baik, ibu dari Alva Edison. Pasti semua anak didik kami mengetahui penemu listrik. Yang dianggap gurunya anak ini tidak mampu belajar, maka kata kasarnya dikeluarkan dari sekolah. Tetapi motivasi kata-kata ibunya yang mengatakan bahwa Alva Edison itu adalah anak yang baik. Karena kamu pintar, maka ibu sendiri yang akan mendidikmu di rumah. Kata-kata itu sangat bermakna, akhirnya meyakinkan anaknya Alva Edison bahwa saya orang yang pintar, orang yang hebat, maka saya harus belajar, pelatihan terus-menerus. Juga pasti khususnya kita yang umat Kristiani ingat tokoh yang sangat berperan mencintai Yesus, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria yang begitu setia mendidik dan mencintai Yesus putranya. Karena cintanya juga yang akhirnya mendidik anaknya Yesus Kristus berkembang dan semakin mampu menjawab kehendak Allah dalam dirinya. Lalu sekarang, apa makna hidupku untuk diriku, untuk keluargaku, untuk orang lain pada saat ini? Tanyakan sejenak dalam hatimu. Jangan-jangan kemana-mana aku malah menyusahkan. Jangan-jangan kemana-mana aku malah membuat situasi menjadi runyam dan gelap. Saya harap kita jangan seperti itu, karena kita diberi Tuhan karunia masing-masing. Hidup manusia yang bermakna. Mulai sekarang maknai hidupmu. Hal kecil pun bisa kamu lakukan untuk membahagiakan orang tua, untuk mengembangkan dirimu, supaya hidup kita itu tidak berlalu. Nanti setelah tamat SMA menyesal, aduh, kenapa ya waktu SMA saya tidak belajar ini? Sekarang sudah terlambat. Aduh, kenapa ketika orang tuaku masih hidup saya tidak menyayangi mereka? Ketika sudah tidak ada lagi, menyesal tiada guna. Maka jangan tunggu penyesalan itu. Isi hidupmu dengan hal-hal yang bermakna. Itu yang pertama. Hidup harus bermakna. Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Bukan mau hanya menambah isi bumi ini saja, tidak ada artinya, tapi harus bermakna. Aku harus bisa mandiri. Kalau bisa, aku nanti bisa membuka lapangan kerja. Itu kan menolong orang, bermakna hidup kita itu. Atau karena kata-kata kita yang baik memotivasi orang, yang tadinya orang sudah terpuruk, tapi karena aku mendekati,
membawa orang ini ke jalan yang benar, berarti kamu hidupmu bermakna di situ. Jangan malah kamu tarik temanmu ke jalan yang tidak baik. Sungguh hidupmu itu sangat tidak bermakna, dan hati-hati kamu sudah menghanyutkan orang ke jalan yang tidak benar. Ingat ya, yang pertama, hidup harus bermakna. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, panggilan hidup berkeluarga. Kalau dalam ajaran gereja Katolik mengatakan, keluarga itu adalah sekolah pertama, pendidikan pertama. Di dalam keluarga lah dirasakan orang. Orang itu baik, tidak baik, itu sangat dipengaruhi dari pendidikan keluarga. Maka dikatakan keluarga itu rekan kerja Allah. Tuhan menciptakan manusia melalui keluarga. Maka teman kerja Allah ini, keluarga ini. Maka perlu disadari. Tanya, lihat dulu keluargamu, apakah keluargaku sudah menjadi rekan kerja Allah? Nanti ajak dulu bersama orang tua ya. Keluarga kita ini sudah menjadi rekan kerja Allah enggak? Atau jangan-jangan malah merusak karya Allah? Perlu ya disadari anakku. Lalu yang ketiga, perkawinan dalam tradisi Katolik. Walaupun dalam tradisi Katolik, tapi sejauh yang saya tahu, ajaran ini masih berlaku untuk semua agama. Ada dua hal yang perlu diingat. Perkawinan dalam tradisi Katolik itu tak terceraikan dan monogami. Tak terceraikan dan monogami. Maka nanti kan sebentar lagi kalian sudah mau tamat SMA. Harapannya jangan dulu langsung menikah. Bekerja dulu, sekolah dulu kalau mau melanjut. Supaya ini tadi hidupmu semakin bermakna. Jangan buru-buru mau menikah. Tapi andaikan ada ternyata sudah sangat dekat jodohnya, pikirkan dulu. Kalau aku berkeluarga itu tidak asal-asal berkeluarga hanya yang enak-enak saja. Aku sudah siap belum menjadi rekan kerja Allah? Membangun gereja kecil, mendidik anak sesuai kehendak Tuhan. Atau siap enggak? Menikah berarti tak terceraikan. Zaman sekarang hati-hati, banyak menjadi kawin kontrak. Baru satu anak atau baru berapa tahun menikah sudah cerai. Ini monogami. Homoseksual no, tidak berlaku untuk gereja kita. Ini perlu disadari ya. Jadi hakikat yang dua ini tak terceraikan dan monogami, laki-laki sama perempuan. Yang homoseksual tidak boleh. Perkawinan dalam tradisi Katolik, perkawinan yang diharapkan oleh Tuhan, tak terceraikan dan monogami. Itu juga jenis panggilan. Jadi sudah tadi panggilan sebagai hidup berkeluarga. Tidak asal-asalan. Aku membangun keluarga, berarti keluargaku harus menjadi rekan kerja Allah. Aku memberanikan diri untuk memulai hidup menikah. Maka ada yang harus kuperjuangkan dalam hidup. Ada lagi panggilan lain. Hidup membiara. Hidup membiara. Ini ada sudah contoh. Tidak perlu mencari yang lain. Tapi saya yakin mungkin kalian banyak kenalan suster pastor. Itu pun panggilan dari Allah. Kami itu
dipanggil oleh Allah, tetapi tidak hanya yang enak-enak. Dalam perjuangan hidup juga ada suka dukanya. Tapi karena Allah yang memanggil dan kami sebagai manusia menanggapi panggilan itu, walaupun ada tantangan, tetap bersama rahmat Tuhan untuk tetap bangkit, kuat, dan supaya tetap setia di dalam Tuhan, menghayati kaul-kaulnya. Jadi ada 3 itu, kaul biarawan-biarawati, untuk hidup miskin, walaupun ada sekolahan suster, tapi kan tidak milik pribadi, sederhana, menjadi milik bersama. Taat kepada gereja, walaupun aku sekarang mengajar di sini, tahun depan kalau disuruh kamu di dapur dulu ya, harus siap, harus rendah hati. Yang ketiga, tidak menikah. Kamu menanggapi, menjawab panggilan Tuhan dengan hidup membiara, maka siap, tinggalkan. Dulu suster juga pernah punya pacar, tetapi karena saya merasakan panggilan Tuhan itu, saya memilih dengan siap konsekuensi untuk hidup tidak menikah. Apalagi panggilan itu, panggilan hidup berkeluarga tadi, panggilan profesi, macam-macam profesi. Mungkin kelak nanti kalian ada yang menjadi manajer di mana, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi macam-macam profesi yang akan kalian geluti, khususnya setelah selesai SMA atau kuliah. Tapi sadari bahwa apapun yang kamu terima itu adalah panggilan dari Allah. Maka kamu harus mencintai dan melakukan pekerjaan itu bagaimana supaya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau aku menjadi guru nanti, menjadi guru yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau aku menjadi artis atau aktor, tetapi tetap kuat dalam iman, tidak gampang sekali goyah di bawah arus yang tidak baik. Aku sebagai pelajar sekarang kelas 12, apa yang kuhayati sebagai panggilanmu sebagai anak didik? Maka maknai hidupmu dengan mencintai orang tua. Kamu kan masih tergantung kepada orang tua, biaya hidupmu dan semuanya. Maka cintailah, hargailah kerja keras orang tuamu. Jangan melawan, karena sering suster dengarkan anak-anak zaman sekarang, dan saya harap semoga tidak ada di antara yang kelas 12 ya, ikut arus yang sangat tidak baik, narkoba atau masuk dalam geng-geng yang tidak baik. Itu yang saya jelaskan secara singkat pada hari ini. Sadari panggilan hidup sebagai umat Allah bermacam-macam, tetapi satu tujuan, melalui panggilan itu kita memuji nama Allah. Terima kasih.